Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Puspitarani dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pandemi corona dan beberapa dampaknya. Dunia saat ini sedang menghadapi wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian yang muncul di Wuhan, Tiongkok, Cina pada Desember 2019 kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease-19 atau COVID-19. Gejala umum COVID-19 berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan demam. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari balita hingga lansia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyebaran penyakit ini yaitu melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin dari penderita COVID-19. Oleh sebab itu, pentingnya kita adalah menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Karena sampai saat ini, vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Di Indonesia sendiri, telah banyak kasus positif 19 yang setiap harinya selalu bertambah. Banyak anjuran dari pemerintah yang berguna dalam mengantisipasi penyebaran rantai COVID-19, yaitu dengan menjaga jarak lebih dari 1 meter, menggunakan masker, menghindari kontak fisik, dan rajin mencuci tangan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan anjuran itu. Masih banyak warga yang keluar rumah tidak menggunakan masker, dan masih banyak warga yang bergerombol di luar tanpa memperdulikan lingkungan di sekitar mereka. Sudah berbulan-bulan pandemi ini belum berakhir. Banyak tatanan kehidupan yang mendapat pengaruh besar dari adanya pandemi ini, mulai dari bidang pendidikan hingga bidang perekonomian. Dengan diberlakukannya jaga jarak atau physical distancing, hampir semua tatanan kehidupan beralih dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau lebih dikenal daring. Khusus dalam bidang pendidikan, sistem pembelajaran juga dilakukan secara daring. Namun, dalam sistem ini masih banyak mengalami kendala, baik bagi guru maupun para siswa. Banyak siswa mengeluh karena dalam mengakses informasi terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam proses mengakses informasi. Selain terkendala sinyal, ada beberapa siswa yang terkendala ekonomi untuk dapat membeli kuota internet, sehingga ada banyak siswa yang tidak dapat mengumpulkan tugas yang telah diberikan. Masalah lainnya yaitu ada beberapa guru yang mengajar di daerah terpelosok. Mereka harus menyiapkan tenaga ekstra untuk dapat mengajar para muridnya. Guru harus mendatangi rumah demi rumah anak didiknya, karena tidak semua murid mampu untuk membeli alat komunikasi semacam handphone, karena kondisi keuangan orang tua mereka, dan tidak tersedianya jaringan internet di daerah tersebut. Hal itu perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Selain pada dunia pendidikan, COVID-19 juga berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Cara masyarakat dalam menyikapi COVID-19 begitu beragam, sehingga mempresentasikan sudah sejauh mana bangsa ini dewasa, serta bagaimana eksistensi ideologi Pancasila. Apakah masih terpatri dalam nurani setiap manusia Indonesia? Faktanya, banyak masyarakat yang mengutamakan keselamatan karena sebuah kelaziman, tetapi tidak sedikit juga oknum yang mengutamakan keselamatannya dengan menghilangkan sifat kemanusiaannya. Menolak dikuburkannya jenazah terpapar COVID-19
COVID-19 merupakan fenomena sosial yang menyakitkan. Terlebih jika jenazah itu merupakan tenaga medis dan relawan yang telah berjuang dan gugur dalam menjalankan tugasnya di garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Ditinjau dari segi manapun, fenomena menolak jenazah yang terpapar COVID-19 tidak berdasar sekali, serta merupakan catatan dalam berperilaku. Memaknai ideologi Pancasila tidak bisa dilakukan dengan melalui proses sosialisasi semata. Tetapi, makna ideologi Pancasila akan terasa hikmat apabila diwujudkan melalui keterlibatan kita dalam proses mewujudkan keadilan serta kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia yang sedang dilanda COVID-19, sudah sejauh manakah kita sendiri dalam mengutamakan kepentingan umum? Minimal kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul serta melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain. Refleksi yang bisa diambil, tidak perlu kita menjadi individu yang berkuasa untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Cukuplah berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Ditinjau dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, kita perlu menjadi individu yang bijaksana, seperti tidak memberikan stigma negatif pada jenazah yang terpapar COVID-19, bahkan aktif dalam mengedukasi masyarakat umum melalui media yang memadai, agar pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Semoga semua tatanan kehidupan dapat kembali seperti sedia kala. Sekian video dari saya. Jika masih banyak kurang dari video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.